some of the players we can Snow. Aksi Elkan Bagot ditunggu-tunggu klub Inggris. Menanti timnas Indonesia yang bakal beruji coba dengan Argentina di Stadion Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta Pusat pada 19 Juni. Klub promosi English Football League atau EFL Championship Ipswich Town mengulas kemungkinan backnya Elkan Bagot membela timnas Indonesia melawan timnas Argentina yang diperkuat oleh Lionel Messi. Namun sebelumnya Bagot lebih dulu berpeluang bermain untuk timnas Indonesia menghadapi timnas Palestina, yakni di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada 14 Juni mendatang. Elkan Bagot mempersiapkan kemungkinan pertemuan dengan juara dunia Argentina dan penyerang legendaris Lionel Messi. Bagot berharap untuk mendapatkan pengalaman yang lebih berharga selama bertugas internasional. Tulis Ipswich Town di situsnya. Elkan Bagot sendiri sudah bergabung dengan timnas Indonesia di Surabaya, Jawa Timur sejak Kamis kemarin. Sejak debut pada November 2021 lalu, Bagot memang kerap kali menjadi pilihan pertama pelatih timnas Indonesia Sintayong, di mana pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu sudah 14 kali bertanding buat skuad Garuda. Sementara itu dalam persiapannya, striker timnas Indonesia, Dendi Sulistiawan mengaku puas dengan kualitas lapangan latihan yang digunakan. Namun menurut Dendi, para pemain timnas Indonesia hanya mengeluhkan cuaca panas di Surabaya. Itu sudah menjadi rahasia umum bahwa ibu kota provinsi Jawa Timur itu memang memaksa pemain beradaptasi cukup ekstra pada cuaca. Sudah didesak, Thomas Doll tetap kekeh pendirian. Persija Jakarta saat ini menjadi salah satu tim yang belum mengizinkan pemainnya untuk bergabung ke pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia yang berlangsung di Surabaya. Terkait dengan hal tersebut, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll pun angkat bicara, di mana pelatih asal Jerman itu menyebut bahwa Witan Sulaiman dan Rizky Ridho lebih baik berlatih bersama klub lebih dulu sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia mengatakan hal itu penting bagi pemain untuk mengenal lingkungan baru, terutama bagi Rizky Ridho selaku pemain anyar, yakni untuk kepentingan adaptasi pemain jelang kompetisi anyar. Doll pun mengaku jika sudah melakukan latihan bersama tim, nantinya kedua pemain tersebut akan dilepas ke TC Timnas Indonesia. Saya pikir untuk sekarang ada baiknya mereka berlatih bersama yang lain dulu di Sawangan untuk mengikuti sesi latihan taktikal dan latihan fisik, khususnya Ridho yang harus mengenal lingkungan barunya, kata Thomas Doll. Namun apa yang terjadi pun membuat manajer skuad Garuda Sumarji geram. Sumarji pun mengingatkan agar tim berjuluk macan kemayoran itu melepas pemainnya. Saya sampaikan di sini ada dua pemain Persija yang masih ditahan. Semestinya Witan Sulaiman dan Rizky Ridho ada di sini karena tak ada kegiatan klub, kata Sumarji. PSSI gandeng operator Bundesliga, siap-siap Garuda mendunia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Erick Thohir didampingi Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali dan Exco Arya Sinulinga telah tiba di Frankfurt, Jerman sejak Rabu kemarin. Sesampainya di Frankfurt, mereka pun mengunjungi salah satu klub besar di Bundesliga, Eintracht Frankfurt. Dalam kunjungannya itu, Erick Thohir pun mendapatkan banyak penjelasan mengenai fasilitas dan latihan Eintracht Frankfurt. Dalam lawatannya kali ini, Ketua PSSI Erick Thohir pun membawa kabar baik untuk sepak bola tanah air yang bertujuan untuk menghasilkan pemain-pemain terbaik timnas Indonesia. Kabar baik tersebut ialah PSSI berhasil menjalin kerjasama dengan operator Bundesliga Deutsche Fußball Liga atau DFL, di mana kerjasama tersebut memiliki tujuan untuk menjadi kompetisi sepak bola Indonesia yang terbaik di kawasan ASEAN. Adapun aspek-aspek kerjasama yang dijalin salah satunya yakni pengembangan sepak bola usia muda. Alhamdulillah kami sudah mengikat kerjasama dengan penyelenggara Bundesliga Deutsche Fußball Liga atau DFL sebagai salah satu upaya menjadikan Liga Indonesia yang terbaik di Asia Tenggara, tulis Erick Thohir. Erick Thohir pun menilai upaya di atas pada akhirnya bertujuan untuk membentuk timnas Indonesia yang diisi oleh pemain-pemain terbaik. Selain itu, kunjungan PSSI ke Jerman ini juga belajar banyak dari DFL perihal manajemen klub. Dengan harapan klub-klub di Indonesia bisa meniru bagaimana sebuah tim bisa mengatur organisasinya dengan baik. Sebab Liga Jerman dikenal dengan klub yang memiliki manajemen mumpuni, sebut saja sekelas Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan juga Eintracht Frankfurt.
Selain manajemen klub, Erick Thohir juga menjajaki kerjasama soal manajemen stadion. Sebab di Jerman sendiri hampir setiap klub memiliki stadion sendiri dan pengelolaannya sangat profesional. Seandainya itu bisa diterapkan di Indonesia, bukan tidak mungkin kedepannya tiap klub punya stadion masing-masing. Dan dampak jangka panjangnya adalah rantai sepak bola Indonesia bakal berjalan profesional dengan harapan klub bisa berdiri sendiri berkat sokongan dari supporter loyalnya. Erick Thohir pun juga menjajaki mengenai lisensi klub. Karena perlu diketahui, lisensi klub ini amat begitu penting bagi eksistensi dari sebuah tim di kancah sepak bola internasional. Oleh karena itulah, Ketum PSSI berharap lisensi klub ini benar-benar bisa diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, tidak ada lagi kegaduhan klub Indonesia gagal mentas di kancah internasional karena tak punya lisensi. Rombongan PSSI ini juga mengambil banyak pelajaran dari sistem keamanan supporter di Jerman. Dengan begitu, tidak ada lagi kericuan seperti peristiwa dalam Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 silam. Tak hanya soal liga dan klub saja, ada juga perihal media dan publikasi, di mana sejauh ini media berperan penting dalam mempublikasikan informasi mengenai liga, klub, hingga timnas di Indonesia. Semakin 3 variabel tersebut dibicarakan, semakin besar juga pecinta sepak bola dunia mengetahui tentang sepak bola Indonesia. Oleh sebab itulah, Menteri BUMN ini pun juga belajar banyak cara media dan publikasi dari DFL.